Haji pada masa dinasti Abbasiyah. Haji adalah salah satu kewajiban umat muslim yang harus dilaksanakan setidaknya sekali dalam hidup mereka jika mampu. Selama ribuan tahun, jutaan orang dari seluruh dunia telah melakukan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan haji. Pada masa dinasti Abbasiyah, haji mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal organisasi dan logistik. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti Islam yang memerintah dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam memperluas hingga mencakup wilayah-wilayah baru seperti Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah. Selama periode ini, haji menjadi lebih terorganisir dan logistik yang lebih baik. Pada abad ke-9 juga, penguasa Abbasiyah di Baghdad memulai praktik memberikan surat perjalanan kepada para jemaah haji yang membantu mereka melewati perbatasan dan memberikan perlindungan dari perampok dan penyakit gitu. Selain itu, penguasa Abbasiyah juga membangun jalan-jalan dan jembatan yang menghubungkan kota-kota penting di wilayah kekuasaan mereka sehingga memudahkan perjalanan para jemaah haji. Nah, selain itu juga kota Makkah mengalami perubahan yang signifikan. Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi memerintahkan pembangunan Ka'bah yang sekarang kita kenal dan juga memperbaiki Masjidil Haram. Khalifah Abbasiyah berikutnya yang bernama Harun al-Rashid memperbaiki jalur air Zam-Zam dan membangun jamarat ya untuk melempar jumroh gitu. Pada masa ini Makkah menjadi pusat perdagangan dan kegiatan keagamaan. Dan pada masa ini juga terjadi perkembangan dalam kajian ilmu agama dan fiqih sehingga memudahkan para jamaah untuk mengetahui dan memahami tata cara melaksanakan ibadah haji dengan lebih baik. Banyak ulama dan cendekiawan Islam pada masa ini yang menulis kitab-kitab tentang haji dan umroh seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, dan Imam Al-Syafi'i. Pada masa dinasti Abbasiyah terakhir juga ini ada sejarah haji ditandai oleh peran penting yang dimainkan oleh para ilmuwan muslim dalam memperkaya pemahaman tentang pelaksanaan haji. Beberapa ilmuwan muslim yang terkenal seperti Ibnu Battuta, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun pernah menuliskan pengalaman mereka dalam melaksanakan haji dan menuliskan pandangan mereka tentang aspek-aspek tertentu dari pelaksanaan haji ini. Pada masa dinasti Abbasiyah, dibangun berbagai fasilitas di sekitar Mekah dan Madinah untuk memfasilitasi para jemaah haji. Salah satu contohnya adalah pembangunan Masjidil Haram yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mahdi pada abad ke-8 Masehi. Ibadah haji di masa dinasti Abbasiyah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Pada masa tersebut, haji menjadi salah satu praktik keagamaan yang sangat penting dan diatur dengan baik oleh pemerintah. Pada awalnya, ibadah haji dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak terlalu banyak diatur. Namun, pada masa dinasti Abbasiyah, haji diatur dengan lebih baik dan sistematis. Pemerintah memberikan dukungan penuh untuk memfasilitasi kegiatan haji, seperti membangun jalan, masjid, dan pondok-pondok yang diperlukan oleh para peziarah. Selain itu, pemerintah juga membuka pos-pos perbekalan dan menjaga keamanan jalur perjalanan peziarah. Menurut sejarawan Karen Armstrong, dalam bukunya yang berjudul Islam A Short History, pada masa dinasti Abbasiyah, raja-raja Arab mencoba untuk meningkatkan pengaruh mereka atas dunia Islam dengan mempromosikan perjalanan ke Mekah.
Mereka membangun jalan dan masjid-masjid dan memberikan dukungan penuh bagi para peziarah. Hal ini membuat perjalanan ke Mekah semakin mudah dan aman, sehingga semakin banyak orang yang datang untuk menjalankan ibadah haji. Menurut buku The Hajj, The Muslim Pilgrimage to Mecca and the Holy Places, karya F.E. Peters, pada masa dinasti Abbasiyah, pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengatur ibadah haji, yaitu Kantor Haji Bait al-Hajj. Lembaga ini bertanggung jawab untuk membangun fasilitas umum, mengatur logistik, dan menjaga keamanan selama musim haji. Para peziarah juga harus membayar pajak untuk membiayai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, pada masa dinasti Abbasiyah juga muncul berbagai tulisan tentang haji, seperti kitab-kitab tafsir Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Beberapa tokoh terkenal pada masa itu seperti Imam Bukhari juga menuliskan buku tentang haji. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa dinasti Abbasiyah, haji menjadi salah satu praktik keagamaan yang sangat penting dan diatur dengan baik oleh pemerintah. Dukungan pemerintah yang penuh membuat perjalanan ke Mekah semakin mudah dan aman, sehingga semakin banyak orang yang datang untuk menjalankan ibadah haji. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul Asyams, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dinasti Umayyah merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan Kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di Mekah. Mereka awalnya menentang Islam karena Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Pada awalnya, Bani Umayyah lebih mendominasi dan menguasai pemerintah dan perdagangan dalam masyarakat Makkah, dikarenakan telah banyak yang bergantung kepada pengunjung Ka'bah. Dibandingkan dengan Bani Hashim, adalah orang yang sederhana. Maka, seiring dengan berkembangnya agama Islam, Bani Umayyah merasa terancam dan menjadi penentang utama dalam perjuangan Nabi Muhammad. Namun setelah Islam kuat dan mampu merebut Makkah saat peristiwa yang dikenal dengan Fathu Makkah, Abu Sufyan beserta sekutunya menyerah dan kemudian memeluk agama Islam hingga tahun 627 Masehi. Perkembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulat Bani Umayyah juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah dirintis dan diusahakan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dakwah Islamiyah ini berada pada jalan yang tepat ke arah pengembangan dan perluasan bidang-bidang ilmu dengan bahasa Arab sebagai media utama. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dibina ialah seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, tarikh, dan geografi. Dinasti Umayyah sebagai dinasti awal pertama dalam dunia Islam yang membawa kemajuan yang sangat pesat dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia. Walaupun tidak dapat dipungkiri sejak politik memperoleh persepsi negatif dalam perubahan demokratis ke monarki, namun hal tersebut bukanlah menjadi salah satu kelemahan bahwa menggembirakan sehingga Islam dapat tersebar dan dikenal ke berbagai penjuru dunia. Dengan peluasan wilayah dakwah yang ekspansi teritorial yang dilakukan oleh Bani Umayyah di beberapa wilayah.
serta pengembangan atau pengetahuan sebagaimana menjadi bahasa Arab, menjadi bahasa administratif dan pemikiran dakwah di bidang ekonomi seperti pengelolaan baitul mal, mengganti mata uang, dan pengelolaan pajak.